Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau berbicara dengan tema khotbah serial ya selama 7 minggu ya. 7 minggu ke depan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang perkataan Yesus di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu Saudara, bagian saya hari ini adalah perkataan yang pertama. Perkataan Yesus yang pertama Bapak Ibu terambil dalam Lukas 23 ayat 34. Haleluya. Kita bisa buka ya. Haleluya. Kita baca sama-sama yuk. Lukas 23 ayat 34. Kalau sudah menemukan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bacakan sekali lagi. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang terjadi dengan perkataan Yesus? Ternyata Yesus sedang ada di kayu salib. Yesus disalib, amin. Lalu dia memohon kepada Bapa, dia bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, makna perkataan Yesus yang pertama ini adalah pengampunan, amin. Makna daripada perkataan Yesus di atas kayu salib yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini makna dari perkataan adalah pengampunan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan, makna dari perkataan Yesus yang pertama adalah pengampunan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan pengampunan? Pengampunan adalah pembebasan, amin. Pelepasan, amin. Pengampunan adalah pembebasan, pelepasan dari dosa atau kesalahan. Bapak Ibu Saudara, kita ini umat yang berdosa, kita yang melakukan kejahatan, kita harusnya dihukum binasa, amin. Tapi Yesus menanggung di atas kayu salib. Haleluya, itu luar biasa. Apa yang terjadi dengan perkataan Yesus di atas kayu salib? Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sedang meminta kepada Bapa, "Bapa, ampunilah mereka." Mereka ini siapa? Termasuk para pelaku pada saat itu, imam-imam, kepala-kepala, orang-orang yang mengaku beribadah, orang-orang hebat. Tapi ini menyangkut kita juga Bapak Ibu Saudara. Yesus sedang minta kepada Bapa, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus meminta kepada Bapa supaya manusia jangan menanggung hukuman, tetapi Yesus yang menanggung penderitaan di atas kayu salib. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus mengasihi saya dan saudara Bapak Ibu Saudara, amin. Yesus mengasihi saya dan saudara Bapak Ibu Saudara. Yesus mengasihi kita semua. Kenapa? Karena Yesus adalah kasih. Kasihnya itu tanpa batas, amin. Kasihnya tanpa batas Bapak Ibu Saudara. Makanya dia bilang sama Bapa, "Ampunilah Anto yang suka melakukan dosa. Ampunilah Willy yang suka melakukan dosa. Ampunilah Bu Hotna yang suka melakukan dosa. Ampunilah kita semua yang suka melakukan dosa." Dosa apapun yang kita lakukan, Yesus minta kepada Bapa, dia yang menanggung, jangan manusia. Mereka enggak kuat, mereka enggak bisa. Bapak Ibu Saudara, pernahkah engkau dijahatin orang? Pernahkah engkau difitnah orang? Pernahkah saudara mengalami ketidakadilan dan dari dalam hati engkau dikecewakan, engkau mengalami seperti ketidakadilan, tapi kok hatimu, "Ya udahlah enggak apa-apa," bahasa saya, "ya udahlah rock and roll." Tidak ada rasa marah, tapi ada belas kasihan, mengasihi musuhmu. Apakah engkau merasakan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Kita harus ada di level ini Bapak Ibu Saudara. Kalau orang baru bicara kamu, bodoh, wah dia ini pembohong, penipu. Bapak Ibu Saudara, saya seringkali dibilang sesat, penipu, pembohong. Tapi saya enggak marah Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya sudah mengerti kebenaran. Saya mengerti kasih yang dahsyat yang Tuhan berikan sama saya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengalami pengertian, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, perkataannya bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, kenapa?
Sebelum Yesus di atas kayu salib, Yesus sudah tahu dia akan mengalami ini, Bapak Ibu Saudara. Dan dia mengasihi kita bukan karena apa? Perbuatan dosa, bukan karena apa? Kesalahan kita. Memang Yesus mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya, amin. Kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya dia mengasihi. Bapak Ibu Saudara, saya punya anak. Saya punya anak. DNA-nya, gennya kan dari saya. Dia mau melakukan apapun, dia adalah anak saya, amin. Gak ada yang namanya mantan anak. Amin. Anak tetaplah anak. Apalagi kita semua anak-anak kerajaan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang di dunia ini ada dua jenis anak. Yang pertama anak-anak kerajaan, yang kedua anak-anak si jahat. Saudara ingat perumpamaan tentang gandum dan lalang? Lalang tuh anak-anak kerajaan. Gandum maksud saya, gandum adalah anak-anak kerajaan. Lalang tuh anak-anak si jahat. Anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan tuh yang mengerti kebenaran, yang mengerti kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sehingga dia hidup kudus, dia hidup benar. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ketika dia disakiti, dia dilukai, yang keluar adalah respon yang benar karena kasih Kristus. Oh, kamu menyakiti saya, tapi bagian saya tidak mau menyimpan luka dan dendam. Saya melepaskan pengampunan. Apa? Kenapa? Karena kita mengerti kasih Tuhan itu dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi sebelum Yesus Kristus disalib dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sama-sama. Yang pertama saya mencatat di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya mencatat di sini, satu, Murid Yesus, seorang bendahara yang mengatur keuangan mereka, mengkhianati dengan menjual Yesus. Siapa Bapak Ibu Saudara? Yudas Bapak Ibu Saudara. Sebelum proses Yesus disalibkan dan mengalami penganiayaan, dicambuk, ditumbak, bahkan tangan dan kakinya berlubang paku. Dan dia disalibkan, kita lihat prosesnya Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengatur keuangan dalam pelayanan bersama Yesus, yang mengerti kebenaran, yang diajari, dimuridkan, yang melihat mujizat dan memujizat Bapak Ibu Saudara. Tapi dia menjual Yesus. Bayangkan betapa sakitnya Bapak Ibu Saudara. Betapa sakitnya orang yang sudah dipercayakan mengatur keuangan. Contohlah di dalam sebuah perusahaan atau di gereja, contohlah. Misalnya saya sama Willy bendahara. Kami sering pelayanan bareng, rock and roll kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba 3 tahun kemudian dia jual saya dengan 200.000 karena cuma lapar. Untuk saya ditombak atau ditembak Bapak Ibu Saudara. Itu analoginya, contohnya sederhana Bapak Ibu Saudara. Saya dimanapun rock and roll sama dia, melayani dimanapun. Tiba-tiba dia menjual saya, dia suruh tembak Panto lagi khotbah tuh. Dengan uang 200.000. Ini contoh aja Bapak Ibu Saudara. Betapa sakit hati saya sebagai manusia. Tapi Yesus enggak. Murid Yesus Yudas, dia mengatur keuangan, dia atur makan minum, dia memanage keuangan. Orang yang sangat dipercaya Bapak Ibu Saudara. Bicara uang itu sensitif, hanya orang-orang yang dapat dipercaya. Tapi bayangkan orang yang kamu percaya mengkhianati kamu, menjual dengan ciuman. Bapak Ibu Saudara, Yudas sudah mengikuti Yesus dalam pelayanan dan sudah melihat banyak mujizat terjadi, tapi mengkhianati Yesus. Lalu yang kedua, Petrus Bapak Ibu Saudara. Petrus adalah murid yang berani dan luar biasa, tetapi menyangkalnya bahwa dia tidak mengenal Yesus sebelum ayam berkokok 3 kali apa 7 kali? 3 kali apa 7 kali? 3 kali, haleluya. Berarti sebelum hari berganti, ya kan? Sebelum hari berganti, pada saat itu juga percakapan dia sudah menyangkal Yesus, bayangkan. Kita perhatikan Petrus. Petrus ini kalau kita baca karakteristiknya, orangnya tuh on the spot, berani, spontan, Bapak Ibu Saudara. Gak pakai mikir dulu, lakukan dulu. Ketika Yesus ditangkap, Bapak Ibu Saudara, dia langsung maju. Dia potong telinga Malkus. Saat itu juga Yesus membuat mujizat. Tapi ketika Yesus sudah ditangkap, Yesus mulai dibawa. Petrus mengikuti, tapi karena ketakutan Bapak Ibu Saudara, dia lupa. Dia lupa dan dia menyangkal Yesus. Bayangkan. Waduh, luar biasa. Bayangkan, saya contohkan lagi. Saya sama Willy nih, sudah berapa tahun kita bareng melayani. Tiba-tiba satu waktu karena
dia mengikuti seseorang, dia jatuh cinta sama seseorang. Misalnya, contoh Bapak Ibu Saudara, lalu ada persoalan dan gimana? Tiba-tiba karena dia membela pasangannya lah ya. Nah, tiba-tiba dia bilang, wah saya nggak kenal ini hantu Superboy, siapa dia? Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Hancur, ya kan? Yesus, murid yang sangat luar biasa, Petrus, Bapak Ibu Saudara. Dia selalu berespon yang cepat, dia sigap, dia tanggap. Bahkan Petrus dikenal apa? Guru, Tuhan ke engkau? Iya, kalau engkau Tuhan, suruh saya berjalan di atas air, Bapak Ibu. Gak pakai mikir, langsung jalan. Bapak Ibu Saudara, Petrus aja, Bapak Ibu Saudara, dia menyangkal Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga saya mencatat Lukas 22 ayat 52 sampai 53. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Tuhan serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saatnya kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, bayangkan imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Tuhan yang melayani, yang adanya di gereja tapi mau menyalibkan Yesus. Lalu yang keempat, Yesus diolok-olok di mahkamah agama, bayangkan. Pemerintah mengolok-olok. Dan orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya di Lukas 20 ayat 63 sampai 65. Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan. Yesus dihujat. Lalu itu dibawa ke depan mahkamah agama. Lalu dibawa di hadapan Pilatus, Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara dibawa lagi ke Herodes. Kemudian dikembalikan lagi ke Pilatus, Bapak Ibu Saudara. Dan karena kedegilan, kejahatan daripada orang-orang yang bersekongkol, imam-imam, kepala-kepala rumah ibadat, tokoh-tokoh agama, mereka bersekongkol, mereka mau menyelamatkan, membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Padahal menurut Pilatus gak ada kesalahan orang ini, Bapak Ibu Saudara. Artinya kalau ada kesalahan pun gak sebanding dengan hukuman penyaliban. Karena itu buat orang yang melakukan kesalahan besar, hukuman mati pada saat itu. Tapi Yesus gak didapatkan kesalahan sama sekali. Bapak Ibu Saudara, lalu Yesus diserahkan kepada imam-imam, pemimpin-pemimpin, dan rakyat untuk diperlakukan semau-maunya mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita menyaksikan satu video sebelum saya membagi. Bisa lampu dimatikan, Bapak Ibu. Melihat video ini kita merefleksikan kembali, kita ingat kembali kasih Tuhan. Kenapa Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita saksikan video ini. Saudara, ketika menyaksikan video ini, kita diingatkan kembali betapa luar biasa pengorbanan Yesus. Amin. Betapa pengorbanan Yesus itu sangat dahsyat. Kalau dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena terlalu begitu menderita, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia gak sanggup menanggungnya, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa belajar daripada pengorbanan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara? Yang kita bisa belajar, kita melihat pribadi Yesus. Dia melepaskan pengampunan. Amin. Dia melepaskan pengampunan.
Bapak Ibu Saudara, Yesus mengajarkan kepada kita, kita juga harus melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, Kolose 3:13 berkata seperti ini. Tolonglah satu sama lain dan ampunilah satu sama lain. Jika ada alasan untuk mengeluhkan orang lain, seperti Tuhan telah mengampuni kamu, dan kamu juga harus berbuat demikian. Amin. Ayat 14 bilang, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat 22, 21, 22 berkata, Petrus berkata kepada Tuhan, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Yesus bilang, sampai 7 kali? Petrus bilang, sampai 7 kali kah? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak Ibu Saudara, pengampunan tanpa batas. Kalau kita manusia, orang melakukan kesalahan 1, 2, 3 kali. Kadang setelah mereka melakukan berulang-ulang, kalau kita nggak punya kasih Kristus, yang muncul adalah apa? Balas dendam, benci. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang kita bisa belajar apa? Mengasihi Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara, melihat tadi video ini sangat luar biasa. Beberapa waktu lalu anak saya jatuh dengan skuter dan gagang skuter ini karetnya sudah dilepas. Lalu besi ada berkarat. Bapak Ibu sudah dia main di kompleks dan tiba-tiba berputar jatuh. Bapak Ibu Saudara, gagang itu masuk di mata kiri. Tapi bukan di matanya, di bawah ini masuk ke dalam lubang Bapak Ibu Saudara. Ketika dia teriak nangis, dia lari. Saya sebagai bapak keluar di kompleks, saya lihat darah udah di muka, leher. Bapak Ibu Saudara, itu hatinya gimana gitu. Aduh, Tuhan pengen nangis, pengen. Tapi saya belajar sebagai bapak yang merangkul dia. Bapak Ibu Saudara, memberikan ketenangan. Sehingga saya bawa masuk di rumah, lalu dirawat, diobatin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Yang kedua, mengasihi Tuhan dan orang lain. Amin. Mengasihi Tuhan dan orang lain. Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata, Bapak Ibu Saudara, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Makanya ketika dia ada di atas kayu salib, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita berbuat dosa lalu dia mau mengampuni. Tapi memang dia kasih dan dia itu mau mengampuni kita Bapak Ibu Saudara. Karena hidup dia kasih tanpa batas, amin. Kalau kita manusia, kita punya batas amarah, kita punya batas kasih. Orang melakukan 1-2 kali kita bisa memaafkan, mengampuni, 2 kali, 3 kali bisa mengampuni. Tapi kalau sudah berulang-ulang kali, kadang membuat hati kita respon yang gak benar. Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, saya mencatat Bapak Ibu yang ketiga, dengan melihat tadi kejadian, Yesus disalibkan, dia melalui banyak proses. Orang yang terdekat, Yudas, Petrus. Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal, imam-imam, kepala-kepala rumah ibadat, mahkamah agama, Herodes, Pilatus. Mereka mengolok-olok, menolak Yesus, bahkan rakyat. Dan para tua-tua agama bersekongkol untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Dan mereka menggantikan Yesus dengan Barabas, Bapak Ibu Saudara. Barabas itu penjahat. Tidak ada kesalahan yang didapat dalam kehidupan Yesus. Makanya Pilatus bilang, saya enggak menemukan kesalahan yang setimpal dengan penyaliban. Kalau kita mau salibkan, enggak ada kesalahan. Artinya apa? Karena didesak, dipaksa. Pilatus enggak bisa berbuat apa-apa. Karena rakyat sangat banyak. Imam-imam, kepala rumah ibadat, para tokoh-tokoh agama. Mereka bersekongkol dan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Mereka dipenuhi dengan apa? Kejahatan. Mereka memaksa Pilatus. Akhirnya Pilatus menyerahkan. Dan Yesus disalib. Bapak Ibu Saudara, proses Yesus disalib ketika dicambuk, waduh luar biasa.
Luka, kita kenal luka darah sedikit aja Bapak Ibu Saudara. Kita sudah bisa infeksi. Bapak Ibu Saudara, cambukan orang Romawi ini sangat luar biasa. Di ujung cambuknya itu ada rantai dan seperti ada mata apa ya. Jadi kalau sekali cambuk Bapak Ibu Saudara, itu daging bisa ngikut Bapak Ibu Saudara, bisa kena tulang. Dan hukuman cambuk orang Romawi pada saat itu hanya penjahat-penjahat. Artinya apa? Mereka kalau sampai ada hukum cambuk, itu hukum yang dipermalukan dan pada akhirnya orang itu akan meninggal Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu, Yesus dicambuk sekitar 39 kali sampai dengan 40 sekian Bapak Ibu Saudara. Itu menurut catatan ya, kalau dicambuk ya hukuman cambuk, dan itu hanya orang-orang yang sangat melakukan kejahatan. Hukuman Yesus tuh brutal banget Bapak Ibu Saudara. Hancur belakangnya, punggungnya hancur, lalu disuruh pikul salib. Waduh, kita baru kena duri aja, darah keluar, kita sudah stres, kesakitan. Ini hancur semuanya Bapak Ibu Saudara. Makanya mari kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, ketika kita mengingat penyaliban Kristus dan perkataan Yesus di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, yang pertama mari melepaskan pengampunan. Seperti saya bilang di Kolose 3 ayat 13 tadi. Lalu yang kedua, mari lebih lagi mengasihi Tuhan dan sesama Bapak Ibu Saudara. Kita mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Kita mulai membangun hubungan, kita belajar firman, kita datang ibadah di tempat ini, kita nikmati hadiratnya, kita lebih mencintai Tuhan, kita kejar wajah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengalami 2 poin tadi, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kemenangan, amin. Kalau kita mengerti kasih Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu Saudara, orang melakukan kesalahan pun kita akan melepaskan pengampunan. Bagaimana mungkin orang yang menjahati kamu tapi hatimu penuh dengan kasih? Ya udahlah, dia nggak ngerti apa-apa, dia beda nilai. Dia beda nilai dengan saya, jadi biarkan saja. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Ketika kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu orang-orang dalam Kristus ditampar pipi kiri, kita bisa kasih pipi kanan. Artinya apa? Bagian kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita ikut ajaran-ajaran daripada Yesus. Kalau orang memaksa kau berjalan 1 mil, lakukanlah. Berjalan bersama orang itu 2 mil. Artinya apa? Nilai kita tuh excellent Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita pasti mengalami kemenangan. Amin. Karena kasih Tuhan. Lalu kalau kita sudah mengalami kemenangan, apa yang kita lakukan? Kita melakukan amanat agung, amin. Mulai menyaksikan tentang Yesus. Mulai menyaksikan tentang kebaikan Yesus. Salah satunya gereja ini. Gereja ini dipakai Tuhan. Amin. Mount Hermon Church sedang dipakai Tuhan. Dan di tempat ini kita sama-sama bertumbuh. Mulai ceritakan Bapak Ibu Saudara. Di Mount Hermon Church ada ibadah Kamis, Jumat, Minggu 3 kali. Ayo sama-sama, siapa yang rindu? Ayo datang Bapak Ibu Saudara. Menyaksikan, menceritakan tentang Tuhan. Amin. Kita nggak boleh hidup biasa-biasa Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menyadari betapa dahsyat Yesus di atas kayu salib, dia mau mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita melayani nggak biasa-biasa. Amin. Teman-teman pengerja dikasih jadwal mempersiapkan diri yang terbaik. Amin. Mempersiapkan diri yang terbaik. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberi kita talenta dan karunia. Amin. Talenta itu bakat atau kemampuan sejak lahir. Karunia itu pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Bakat misalnya bisa komputer, bisa main musik, bisa nyanyi, bisa apa aja. Tapi karunia-karunia khusus ketika kita semakin dalam dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan, ada seorang dia karunia berbahasa roh, dia ada karunia iman, dia ada karunia menyembuhkan, dia ada karunia marifat, dia ada karunia bernubuat. Tuhan akan memberi. Kenapa? Di 1 Korintus 14. Dia bilang apa? Kejarlah kasih itu. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia nubuatan. Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita diperlengkapi dengan karunia-karunia Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kasih Kristus. Saya percaya orang yang merindukan, orang yang mengerti tentang pengorbanan Kristus, kasih Tuhan yang dahsyat,
dia akan dipakai Tuhan dan Tuhan akan memperlengkapi. Bapak Ibu Saudara, di poin yang ketiga, kemenangan dan melakukan amanat agung. Saya akan baca firman di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada murid-muridnya, ini maksudnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, mulai menyaksikan tentang Tuhan. Saya percaya ada talenta dan karunia yang Tuhan beri dalam hidupmu. Apapun itu, sekecil apapun itu, permuliakan nama Tuhan. Mungkin apa? Lewat pikiranmu, ide-idemu, lewat perkataan yang membangun iman orang, spirit orang. Engkau melihat orang melakukan kesalahan, tapi dari perkataanmu, orang bisa beroleh kasih karunia. Wow, dia bisa berubah. Bapak Ibu, ada seorang menjelekkan saya, tapi respon saya benar. Oh, beda nilai, dia sedang diproses. Saya enggak marah Bapak Ibu Saudara. Merangkul, mendoakan. Dan saya melihat orang itu berubah dengan sendirinya. Kenapa? Belas kasihan, kasih. Bapak Ibu Saudara, untuk orang lain bisa mengalami perubahan, kita harus nyatakan kasih Kristus dalam hidup kita. Amin. Kita harus nyatakan kasih Kristus dalam hidup kita. Dan betapa penting apa yang kita dengar hari ini, yaitu perkataan Yesus yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, kita tutup mata, saya mau berdoa.